Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kampus Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyah, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam Kencong Jember. Behavioral yang ditokohi oleh Ivan Petrovich Pavlov, kelompok 7, Zilfi Flanda Azizi dan Ahmad Rizal Arifan. Biografi Ivan Petrovich Pavlov. Lahir di Rusia tahun 1849 dan meninggal di Leningrad tahun 1936. Pada awalnya dididik untuk menjadi pendeta dan masuk sekolah teologi. Tahun 1870 masuk di Fakultas Fisika dan Matematika di Universitas Petersburg. Tahun ketiga kuliah mengikuti kursus di Akademi Medikal Kiraginal untuk menjadi ahli fisiologi. Struktur kepribadian. Yang pertama, tingkah laku responden. Respon yang dihasilkan organisme untuk menjawab stimulus secara spesifik berdasarkan respon yang diberikan, seperti mengeluarkan air liur ketika melihat makanan. Yang kedua, tingkah laku operan. Respon yang dimunculkan organisme tanpa adanya stimulus spesifik yang langsung memaksa terjadinya respon itu. Organisme dihadapkan kepada pilihan-pilihan respon mana yang akan dipakai untuk menanggapi suatu stimulus. Kepribadian dapat dipahami dengan mempertimbangkan tingkah laku dalam hubungan yang terus-menerus dengan lingkungannya. Cara yang efektif untuk mengubah dan mengontrol tingkah laku adalah penguatan. Penguatan maksudnya dengan diberikan penguatan yang positif, maka tingkah laku seseorang akan bisa berubah dan terkontrol dengan baik. Istilah dalam teori Pavlov. Yang pertama, unconditioned stimulus. Perangsang tak bersyarat, yaitu perangsang yang memang secara alami, secara wajar, dapat menimbulkan respon pada organisme. Misalnya, makanan yang dapat menimbulkan keluarnya air liur pada anjing. Yang kedua, conditioned stimulus. Perangsang bersyarat, yaitu perangsang secara alami, tidak menimbulkan respon. Misalnya, bunyi bel, melihat piring, mendengar langkah orang yang biasa membeli makan. Yang ketiga, unconditioned response. Respon tak bersyarat, yaitu respon yang ditimbulkan oleh perangsang tak bersyarat. Yang keempat, conditioned response. Respon bersyarat, yaitu respon yang ditimbulkan oleh perangsang tak bersyarat. Generalisasi. Respon yang sudah diasosiasikan dengan stimulus yang awalnya netral juga bisa diasosiasikan dengan stimulus yang serupa. Rangsangan dengan bunyi lonceng yang berlainan nada, tetapi anjing masih tetap mengeluarkan air liur. Diskriminasi. Ketika percobaan dilakukan berulang di mana hanya beberapa stimulus yang diikuti oleh unconditioned stimulus dan subjek menyadari perbedaan antara stimulus-stimulus tersebut. Berlaku apabila individu berkenaan dapat membedakan atau mendiskriminasi antara rangsangan yang dikemukakan dan memilih untuk tidak bertindak atau bergerak balas. Hukum belajar Pavlov. Yang pertama, law of respondent conditioning. Jika dua macam stimulus dihadirkan secara simultan, salah satunya berfungsi sebagai reinforcer. Yang kedua, law of respondent extension. Jika refleks yang sudah diperkuat melalui respondent conditioning itu didatangkan kembali tanpa menghadirkan reinforcer, maka kekuatannya akan menurun. Psikopatologi. Pavlov juga melakukan penelitian tentang fenomena seperti konflik dan perkembangan neurosis. Anjing dikondisikan untuk mengeluarkan saliva pada gambar lingkaran. Diferensiasi antara lingkaran dan bentuk lainnya seperti elips dikondisikan.
Kemampuan diskriminasi lama-kelamaan menghilang. Muncul tanda-tanda kondisi neurosis akut pada anjing. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.